Yos, kita kembali lagi ke saga One Piece. Akhirnya kelompok Mugiwara telah mendekati perairan Elbaf ya. Sekarang ini mereka itu tengah menyaksikan bagaimana kemegahan pulau legendaris Elbaf tersebut yang konon tak berafiliasi dengan pemerintahan dunia loh. Elbaf sendiri adalah rumah bagi para raksasa yang terhubung pada sejarah-sejarah lama. Setelah kekacauan di dunia baru, Kurose Saturn sudah lenyap itu, datanglah Gorosei baru Vigarland Garling ayah Kagami-san. Akainu marah besar ya dengan keadaan itu. Kekacauan belumlah berhenti lantaran para Yonko sudah pada bergerak nih. Namun nyatanya tak hanya para Yonko saja yang memiliki ambisi besar. Dalam kru kapal mereka, beberapa orang nyatanya juga memiliki mimpi besarnya masing-masing loh. Salah satunya mereka itu adalah Usopp sendiri nakama. God Usopp akan menjelma mengesankan di Elbaf nanti. Dia itu memang punya tujuan khusus ya. Ini terlepas apakah kelompok Shanks meninggalkan pulau tersebut atau tidak. Jika tidak, dia akan bertemu dan reuni dengan ayahnya yang tersebut Yasop. Nah, Usopp sendiri akan mengalami peningkatan besar lantaran sebagai salah satu kru Kaisar Yonko dunia baru, dia itu bercita-cita akan menggila di pulau raksasa tersebut loh. Homecoming Elbaf benar-benar menjadi nyata sekarang ini. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Buat kalian para pecinta anime shonen nih, channel ini akan memberikan beragam pembahasan seru lainnya. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Odyssey. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah setelah kita tahu ya nakama bahwa Usopp sendiri sampai bereaksi ketika mereka para raksasa dan kelompok Luffy berpesta ria di chapternya ini, sepertinya Usopp akan memainkan peranan yang sangat beneran nyata loh di Elbaf itu nanti. Ditambah lagi di chapter kali ini 1126 ya, salah satu orang terpenting dalam hidupnya itu ayahnya sendiri Yasop membuat gebrakan baru. Dia menembakkan senapan itu tepat di kelompok kapal Bartholomew Club karena membakar bendera Jolly Rogers Akagami Pirates. Well, sepertinya jika Usopp sudah berkembang di Elbaf nanti, mungkin gak sih dia akan seperti ayahnya itu? Karena beberapa orang di dunia baru ini dalam kubu Yonko Mugiwara itu harusnya memang akan bersinar ya. Dan ditunggu momennya di saga besar Elbaf nanti. Dory dan Brogy yang nanti akan menjembatani mengenai Elbaf di dalam. Namun untuk kasus kita di sini sebagai pesan dari Dr. Vegapunk diketahui semua orang mereka pada memiliki tujuan dan tekad keberaniannya masing-masing kan. Salah satu dari itu semuanya adalah Usopp nakama. Usopp adalah salah satu orang di dalam kru topi jerami selain Zoro tentunya yang tidak memiliki peranan khusus. Maksudnya itu adalah mereka berdua itu memang tidak memiliki peranan krusial di dalam kapal. Misalnya aja yang Nami bertugas sebagai navigator, Chopper bertugas sebagai dokter, Sanji bertugas sebagai koki di kapal, Robin tentu sebagai arkeolog, dan Franky sebagai tukang kayu, Brock sebagai musisi, dan juga ada Jinbei yang bertugas sebagai nahkoda alias pengemudi Thousand Sun itu. Nah baik Usopp dan Zoro mereka sama-sama tidak memiliki peran yang khusus di kapal ya. Zoro mungkin sebagai juru gedor nih, tetapi Usopp tuh sebagai apa? Itulah menariknya. Namun sampai saat ini hanya Usopp dan Zoro sajalah yang benar-benar tidak pernah berduel dengan sang Kapten Monkey D. Luffy yang benar-benar jika diperhatikan lebih lanjut. Luffy memang sudah pernah jika berduel dengan Sanji, namun mungkin juga itu tidak bisa dianggap sebagai duel ya. Pasalnya di sana Luffy sama sekali tidak melakukan perlawanan dan hanya menerima serangan dari Sanji saja. Franky dan juga Jinbei juga pernah berduel dengan Luffy, namun lagi-lagi tidak semua diperlihatkan alias banyak yang di skip dalam ceritanya. Jadi memang hanya Usopp saja dan juga Zoro sajalah yang diperlihatkan full duel dengan Luffy kala itu ya. Namun jika dibandingkan dengan Zoro yang sudah berkontribusi besar untuk Luffy sendiri sampai sejauh ini, Usopp itu masih belumlah diberikan peranan yang sama krusialnya dengan Roronoa. Karena itulah banyak orang yang beranggapan jika Eiichiro Oda pasti sudah menyiapkan peran yang luar biasa untuk God Usopp itu ke depannya. Seperti yang kita tahu, Usopp itu adalah karakter yang selalu menceritakan sebuah kisah yang sangatlah fantastis. Namun banyak dari para kisah yang disampaikan Usopp itu hanyalah sebuah omong kosong belaka alias kebohongan loh. Namun yang menarik itu adalah bukan hanya sekali atau dua kali saja, namun sudah berkali-kali omong kosong itu dan kisah-kisah yang disampaikan Usopp itu pada akhirnya malah menjadi sebuah kenyataan loh. Dia yang sebelumnya hanya sebuah kisah dan sekedar omong kosong, namun pada akhirnya dikabulkan oleh Oda Sensei dengan cara yang luar biasa dan tak terduga kan. Mengesankan sih itu. Dan bahkan di beberapa chapter yang lalu pun Usopp itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan lagi.
dia memiliki Hosoku no Haki, yang mana itu bukanlah kali pertama Usopp mengatakan jika memiliki Hosoku no Haki kan. Jauh di chapter-chapter yang lalu itu, tepatnya di arc Dressrosa ya, kira-kira itu Usopp itu untuk pertama kalinya mengatakan jika memiliki Hosoku no Haki pula. Nah di sini pula ada satu kebohongan lagi dari Usopp yang menimbulkan banyak teori-teori mengenai Usopp itu bermunculan, di mana dia mengatakan jika dia adalah keturunan dari seorang bernama Mont Blanc Norland. Mont Blanc Norland adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di North Blue ya. Ia dikenal sebagai pembohong atau pembual atas ceritanya tentang sebuah kotak emas di Jaya sana, Pulau Langit. Di masa lalu ia adalah seorang laksamana dari kerajaan Livenel yang telah melakukan beberapa kali ekspedisi perjalanan ke Grand Line hingga sampai ke Jaya. Norland bahkan dianggap sebagai pahlawan oleh para kurcaci suku Tontata. Jadi akan sangat wajar ya jika Norland juga memiliki pengaruhnya di tempat-tempat yang lainnya itu. Nah ini akan menjadi benang merah dengan takdir dari Usopp ke depannya, terutama mengenai hal yang sudah dia inginkan sejak lama, yakni menjadi orang yang berpengaruh di Pulau Elbaf sendiri, atau bisa dibilang sebagai di Elbaf itu nanti. Kita juga tahu ya, mimpi Usopp itu adalah untuk dikenal sebagai seorang pahlawan yang pemberani di lautan alias Brave Warrior of the Sea, dan itu memang menjadi nyata lagi sebentar lagi. Selain itu Usopp juga ingin hidup dengan penuh kebanggaan dan kehormatan lainnya para raksasa suku Elbaf kan. Dari semua mimpi-mimpi Usopp itu dapat kita simpulkan jika Usopp sebenarnya tujuan utamanya dari Usopp itu adalah untuk mengalihkan sisi pengejutnya di dalam dirinya tersebut dan menjadi sosok yang lebih pemberani, yang mana sebenarnya dialah sendiri yang menilai dan mengatakan hal itu dan bukan orang lain. Pada kenyataannya Usopp tidak pernah benar-benar menjadi seorang pengecut seperti yang dia bayangkan. Bahkan mungkin malah sebaliknya ya, dialah orang paling pemberani dalam kru topi jerami itu, dan ini dapat dibuktikan dari dirinya yang berkali-kali saat dalam keadaan genting dia malah menjadi seorang pemberani dan terhormat layaknya yang diimpikan selama ini kan. Dari semua mimpi-mimpi dan juga keterkaitannya dengan para raksasa, banyak yang berspekulasi pula jika takdir Usopp itu nanti pasti akan berhubungan dengan Pulau Elbaf. Bahkan Usopp lah orang yang kelak kemungkinan akan berkontribusi untuk membantu Luffy mengalahkan Loki loh. Nah di Elbaf pula lah pada akhirnya Usopp itu akan mengetahui kebenaran jika mungkin dia memang akan berkaitan dengan keturunan Mont Blanc Norland atau bahkan Hosoku no Haki ya. Nah sebenarnya sudah bukan rahasia umum lagi ya jika sebenarnya itu Mont Blanc Norland itu adalah seorang yang juga mewarisi tekad Joy Boy di dalam dirinya, sama halnya dengan Luffy, yang mana Norland itu juga memiliki tekad untuk dapat membebaskan manusia dari perbudakan yang ada di dunia sekarang ini. Ini pun akan sangat relate lagi dengan Usopp yang sebagaimana kita tahu dia selama ini sudah berulang kali membebaskan seseorang diri dari perbudakan. Bahkan Usopp juga mendapatkan sebuah patung penghargaan atas apa yang sudah dia lakukan untuk suku Tontata, dan itu lagi disandingkan dengan sosok dari patung Mont Blanc Norland loh teman-teman. Terakhir dalam kru topi jerami ya, kita memiliki dua orang yang dikatakan sebagai kapten dan juga julukannya sebagai God alias Dewa, yaitu God Usopp serta Sun God of Nika alias Luffy Bakasenjo ya. Usopp mendapatkan julukan sebagai God setelah ia berhasil membuat Sugar pingsan dan mengembalikan bajak laut yang sebelum menjadi boneka di Dressrosa. Sedangkan Luffy mendapatkan julukan God setelah kebenaran mengenai buah iblisnya itu terungkap, yang ternyata buah iblis itu memiliki nama asli Hito Hitonomi dengan model Nika alias Sang Dewa Matahari. Maka jika kasusnya akan seperti itu berarti Usopp bukan hanya akan jadi keturunan dari Norland, namun juga akan serta mewarisi tekad dari seorang Joy Boy. Nah dari skenario yang pas untuk Usopp di arc Elbaf itu nanti adalah Usopp akan menjadi pahlawan pembebas orang-orang Elbaf dari perbudakan yang selama ini sudah dilakukan oleh Loki, sang pangeran negeri Elbaf itu sendiri. Nah selain itu dalam Elbaf nanti Usopp pada dasarnya sudah mengatakan jika dia ingin bercita-cita menjadi sosok pemberani kan. Itulah kenapa sebagai seorang bajak laut dia ingin seperti mereka. Well, apakah cita-cita itu akan kesampaian untuk God Usopp sendiri di negeri raksasa tersebut? Jika mereka datangnya lebih cepat ke Elbaf sendiri, kemungkinan besar dia akan mendapati reuni dengan ayahnya Yasop dalam kubu Akagami Pirates ya. Karena momen itu memang sudah lama sekali bagi mereka. Namun sekarang ini ada kabar bahwa kubu dari Yonko rambut merah itu sudah berlayar menjauh dari pulau tersebut dan mereka sedang menuju ke tempat lain. Kabarnya sih untuk mengejar dan mengajar Bartolomeo ya, karena membakar bendera bajak laut Akagami. Nah jika sudah seperti ini, apakah akan terjadi konflik antara kubu Akagami versus Mugiwara sendiri? Karena kalian sendiri pasti juga sudah tahu ya nakama, bahwa Bartolomeo itu adalah salah satu kru aliansi dari Thousand Sunny kan. Well, jika itu terjadi jelas pertempuran besar akan terjadi. Salah satunya adalah Usopp dengan Yasop. Tapi sebelum itu di Elbaf ini nanti dia harus terlebih dahulu menjadi bajak laut yang lebih pemberani dari sebelumnya. Nah sepakat gak nakama semuanya tentang itu? Karena di Elbaf mungkin
mungkin para legenda juga akan turun gunung melatih kelompok Luffy. Salah satu prediksi terbesar jelas adalah Super Gaban. Sepakat nakama semua tentang semua hipotesa tersebut? Nah, jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.